Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada, abna'i wa tullabi bimahdi taqwa al-islami litahfidil Quran wa lughatil arabiyyah, barakallahu fikum fi juhudikum wa razaqana al-istiqamah was-sihhah wa khairad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, nikmat, anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita, di mana sampai malam hari ini, malam yang ke-23 di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk kita menunaikan di antara kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita perjuangkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang diterima di sisinya, dan juga sebagai pemberat timbangan di kehidupan akhirat yang kita pasti akan kekal hidup di sana selama-lamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada, abna'i wa tullabi bimahdi taqwa al-islami, arsadani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui apa itu kebahagiaan, setelah kita mengetahui kesepakatan para manusia bahwa mereka hidup untuk mencari kebahagiaan,
orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan pada hatinya, sekalipun jasadnya terasa capek, sekalipun jasadnya terasa lemas, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan, kebahagiaan di dalam hatinya. Maka orang-orang yang diberikan kebahagiaan di dalam jiwanya adalah orang-orang yang diberi hadiah, yang diberi pemberian dari Allah Azza wa Jalla, dan ini diberikan kepada orang-orang khusus yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Setelah kita mengetahui di sana ada segolongan dari manusia yang mendapatkan nikmat kebahagiaan tersebut, di antara mereka ada yang terhalangi untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dia hidup hanya bisa berangan-angan untuk mendapatkan kebahagiaan. Di sana ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditolong, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diberi hidayah menuju jalan kebahagiaan, yang kemudian dia menempuhnya, yang kemudian dia melangkahkan kaki menuju jalan kebahagiaan, sehingga dia menjauhi jalan-jalan yang menjadi lawan dari jalan kebahagiaan, yang hanya akan mendatangkan kesengsaraan pada dirinya. Maka kita pun harus memahami bahwa jangan sampai kita salah langkah untuk kita mendapatkan sebuah kebahagiaan. Di sana ada orang yang menyangka bahwa kebahagiaan hanya berporos dengan harta dan kekayaan. Di sana ada orang yang menyangka bahwasanya dengan kedudukan, bahwasanya dengan kemuliaan yang dia miliki, yang Allah titipkan dalam kehidupan dunia, kemudian dia menjadi orang yang bahagia. Di sana pun ada orang yang dia mencari kebahagiaan dengan angan-angan yang diharamkan. Dan di sana ada orang yang senantiasa dalam kondisi celaka, sengsara, di mana dia memahami kebahagiaan, dia bimbang, was-was dalam masalah kebahagiaan, sehingga terfahami pada dirinya kebahagiaan tidak sesuai dengan hakikatnya. Ketika hidup di masa muda, ketika kita hidup di masa tua, kemudian kita salah dalam memahami arti sebuah kebahagiaan, maka kita akan mendapatkan sebuah akibat, dampak negatif dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan mendahulukan urusan dunianya dibanding urusan agamanya. Perhatikan di sini. Jadi kalau kita melihat di sana ada orang-orang yang dia mendahulukan urusan dunianya dibanding urusan agamanya, berarti dia salah di dalam memahami arti kebahagiaan. Ketika ada orang-orang yang dia mendahulukan hawa nafsunya dibanding urusan akhiratnya, berarti dia salah di dalam memahami tentang arti kebahagiaan. Itulah kaidah. Kaidah yang harus kita fahami. Kaidah yang harus kita fahami, yang harus kita tancapkan di dalam hati. Bagaimana kita hidup, jangan sampai kita mendahulukan urusan dunia kita. Kita terlalu cinta dengan urusan dunia kita sehingga kita takut mati. Kenapa demikian? Karena ketika kaum muslimin, ketika umat Islam
mereka dalam kondisi terjangkiti penyakit wahan. Apa itu penyakitnya? Maradul wahni, al-wahnu. Apa yang dimaksud dengan al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dengan dunia dan takut mati. Ketika umat Islam sudah kondisinya seperti ini, maka banyaknya kaum muslimin tidak berarti. Kaum muslimin yang dalam jumlah 90% atau 80% atau 70%, ketika mereka terjangkiti penyakit al-wahan, maka tidak berarti keberadaan mereka. Namun ketika kaum muslimin dalam kondisi mereka tetap mementingkan urusan agamanya, kemudian mereka tidak melalaikan dari urusan dunianya yang bermanfaat, mereka berjuang untuk izzatul Islam wal muslimin, untuk menegakkan Islam dan juga kaum muslimin, tanpa melalaikan urusan dunia mereka yang bermanfaat, karena untuk menopang hidup mereka, karena untuk menopang dakwah perkembangan Islam, maka ini akan menjadikan kejayaan kaum muslimin, dan kaum muslimin dan Islam akan termuliakan dalam kondisi seperti itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun anda berada, abna'i wa tullabi, barakallahu fikum fi juhudikum. Maka pada malam hari ini kita bahas tentang thariqus sa'adah. Jalan kita ini mendapatkan kebahagiaan. Jalan bagaimana kita ini mendapatkan kebahagiaan. Jalan bagaimanakah kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia. Maka dikatakan di dalam kitab Khutuwat ila Sa'adah, dikatakan la sabila ila sa'adati illa bi ta'atillahi. Catat dengan tinta emas di dalam hati antum. Bukan berarti antum beli emas. Maksud saya ini bahasa kiasan. Antum catat dengan tinta yang paling berharga untuk antum tancapkan di dalam hati antum. Ini kata-kata mutiara bagi hati yang jernih. La sabila ila sa'adati illa bi ta'atillah. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada jalan kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man aktsara minal a'mali shalihati wajtanaba adh-dhunuba wal khataaya 'asha sa'idan wa kana min rabbih qariba. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat indah. Man aktsara, barang siapa yang memperbanyak, minal a'mali shalihati, dari amalan-amalan yang saleh. Di siapa yang memperbanyak dari amalan-amalan yang saleh, wajtanaba adz-dzunuba, dan dia menjauhkan dosa-dosa. Perhatikan di sini. Ketika ada sahabat antum, ketika ada seorang mu'alim, ketika ada seorang mu'alimah, ketika ada seorang murabbi,
ketika ada seorang murabiyah menegur antum, mengingatkan antum, memberikan nasihat kepada antum, hakikatnya inilah sahabat, pengajar antum, pendidik antum yang menginginkan antum menjadi orang yang bahagia. Antum pegang erat-erat. Jangan antum tinggalkan, jangan antum lepaskan. Karena tidak semua seorang pendidik mereka jujur untuk bersahabat dengan antum. Maka barang siapa yang memperbanyak dari amal saleh, wajtanabadz dzunuba wal khataaya, dan dia menjauhkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, masya Allah, asya sa'idan, maka orang seperti ini dia hidup dalam kondisi sa'idan, bahagia. Ya, inilah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati, di mana dengan kita memperbanyak amal saleh, dengan kita menjauhi dosa-dosa dan kesalahan, sekalipun badan antum terasa capek, tapi hati tidak bisa dibohongi. Ketika antum beramal kebaikan, niatnya karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sekalipun berjam-jam, antum akan terasa bahagia. Maka saya nasihatkan kepada antum, harus tetap ada yang jaga malam, dan jangan sampai tertidur. Bangunkan sahabat-sahabatnya jam 1, setelah itu pada mandi semua, badannya segar. Ya. Kemudian bismillah. Sekalipun berlama-lama, akan tapi ketika muncul dari hati yang paling dalam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, asya sa'idan, maka dia akan bahagia. Wa kana min rabbih qariba, maka kondisinya menjadi dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka i'tikaf ini adalah bentuk wasilah, sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyepi dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, sedangkan dia orang yang beriman, maka sungguh kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Perhatian di sini. Tidak ada seorang hamba yang dia beramal kebaikan, beramal soleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kehidupan mereka dalam kondisi kehidupan yang baik. Ya. Jadi kalau kita ingin kehidupan kita baik, tenang, tentram, diluaskan riziknya, barokah, kita nanti dikasih husnul khatimah, kita dimudahkan menjadi penduduk surga, memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala.
Maka perlu kita ambil sebuah pelajaran, ya. Perlu ambil sebuah faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, maka berkata al-mufassir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, salah seorang ulama ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, di mana beliau mengatakan al-hayatu thayyibatu tasmalu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Insyaallah, yang namanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bagus itu adalah kehidupan yang mencakup, ya, roh, ketenangan dari berbagai sisi. Jadi orang fakir bisa jadi dia kehidupannya lapang, bisa jadi dia kehidupannya tentram, bisa jadi dia kehidupannya tenang, karena dia mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, ya. Sungguh mengherankan urusannya orang yang beriman. Ketika ditimpa keluasan rezeki maka dia bersyukur. Ketika ditimpa dengan kesempitan dia bersabar. Maka bisa jadi orang yang kelihatannya fakir tapi hidupnya tenang, karena dia mendekat kepada Allah, dia banyak beramal soleh, dan dia sabar dengan ujian tersebut. Bisa jadi juga dia orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah, dan dia hidupnya tenang, hidupnya tentram, bahagia. Kenapa? Karena semua rezeki-rezekinya dicari dengan cara yang halal. Perhatikan di sini, abnai wa tulabi barakallahu fikum. Antum ketika ada sesuatu yang itu menjadikan antum waswas, antum bingung, antum tidak tenang, ditunda masalah sampai antum betul-betul tenang, karena ada sesuatu yang perlu dievaluasi dalam perjalanan itu, ya. Was-sa'adatu tazhu idza haqqaqal 'abdu tauhid rabbih. Masyaallah, ini kunci. Dan kebahagiaan seorang hamba itu akan berkembang, akan tumbuh ketika seorang hamba itu mewujudkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan di sini, ya. Kalau antum mempelajari tauhid jangan ngantuk. Kalau belajar tauhid jangan sambil mainan. Kalau belajar tauhid jangan ngeremehkan pengajarnya. Karena sebetulnya di dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid al-asma wa sifat, dan juga hal-hal yang terkandung dalam masalah tauhid, itu adalah hal yang bisa menumbuhkan kebahagiaan. Orang yang menjumpai bulan Ramadan dengan dasarnya tauhid, iman, dan mengharap pahala dari Allah, dia akan bahagia. Orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya keimanan, tauhid, dasarnya ikhlas, tauhid, maka dia akan bahagia, akan antusias sekalipun antum tenaganya antum kerahkan, pikirannya antum kerahkan, hati antum kerahkan. Wa 'allaqa qalbahu bi khaliqihi, dan kebahagiaan itu akan tumbuh ketika seorang hamba mengaitkan
menggantungkan hati dirinya dengan penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, antum akan bahagia. Contoh, ketika antum diuji oleh Allah, kemudian antum berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, mudahkanlah urusan-urusan hamba ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan hamba yang bermanfaat ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan akhirat hamba ya Allah, selesaikan ujian-ujian hamba dalam kehidupan ini ya Allah, sampai antum meneteskan air mata, sekalipun yang keluar air mata tapi hati antum bahagia. Ketika kita bisa menggantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, ujian apapun yang kita hadapi, semakin kita diuji dalam kehidupan ini, semakin Allah akan memuliakan perjalanan kehidupan kita ketika kita pandai untuk mensikapi. Karena dengan ujian Allah akan menjadikan kita cerdas. Karena dengan ujian kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Karena dengan ujian pada akhirnya kita akan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fawwadha jami'a umurihi ilaihi, dan dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allahu Akbar. Ya. Maka jangan antum meremehkan sholat istikharah. Antum mau i'tikaf, sholat istikharah dulu. Antum mau tidak i'tikaf, antum sholat istikharah dulu. Antum mau menyelesaikan sampai malam Id, antum istikharah dulu. Antum mau menggunakan uang antum 50.000, antum sholat istikharah dulu. Kira-kira ini uang ini pasnya untuk apa? Antum mau mengajak orang untuk safar dengan antum sholat istikharah dulu. Antum akan memberikan sebuah amanah, antum sholat istikharah. Ini adalah termasuk orang-orang yang fawwadha jami'a umurihi ilaih. Dia itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan bahagia. Ketika antum diminta ngisi pengajian, Al-Ustadz Wahid, ya, pada bulan Mei tanggal 10 antum diminta untuk mengisi kajian di Masjid Agung Kota Magelang. Contoh, loh, ini kelihatannya Masya Allah sahih, secara kasat mata Masya Allah, tapi belum tentu itu baik bagi antum. Maka antum bermusyawarah dan sholat istikharah untuk menentukan iya dan tidaknya. Bisa jadi tatkala antum mengisi di Masjid Agung Kota Magelang timbul riya, timbul kesombongan, akhirnya tidak berbuat baik kepada sahabat-sahabat. Maka yang mengerti tentang baik dan tidaknya untuk kita itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka abna'i wa tulabi barakallahu fikum, ketika kita semakin mendalami tentang tauhid, maka saya termasuk yang senang untuk mengajar tauhid. Kenapa? Karena minimal nasihat untuk saya sendiri. Syukur-syukur yang mendengarnya faham dan maksud bisa mengambil faedah. Dan ini
akan bisa menumbuhkan kedekatan diri kita kepada Allah. Dan juga bagaimana kita menggantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Dan kita latihan urusan-urusan kita serahkan kepada Allah. Ahli faraid le Abi antum bilang le jangan pulang kecuali sudah malam Id. Gimana Tobi? Saya kan sudah kangen sama Abi. Ya, sama Abinya malah begitu kan? Nah, bukan begitu caranya. Antum coba komunikasi dengan ustadznya yang jujur. Saya kok diminta Abi saya seperti ini. Sudah, antum sholat istikharah dulu. Begitu sholat istikharah, mantep. Wah, nasihat Abi kayaknya pas, saya mantep. Nah, siap Bi. Nah, begitu. Ya, begitu sikapnya kita seorang anak kepada orang tuanya, sikapnya seorang santri kepada guru-gurunya. Jadi ketika kita menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh kebahagiaan. Maka berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ana senang kalau baca nasihatnya beliau itu, masyaallah. Beliau mengatakan, "At-tauhidu yaftahu lil abdi babal khairi was surur wal ladzah wal farah wal ibtihaj." Allahu akbar. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa tauhid membuka bagi seorang hamba pintu kebaikan. Ya, saya ulangi. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tauhid membuka bagi seorang hamba pintu kebaikan. Wasurur, dan pintu kebahagiaan. Waladzah, dan pintu kenikmatan. Wal farah, dan pintu kebahagiaan. Ya, kesenangan. Walibtihaj, ya, sama kebahagiaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Bisa dipahami di sini? Faham? Insyaallah ya. Baik. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Khutwat ila Sa'adah, was sa'adatu yaktamilu aqduha bil ihsan ilal khalqi ma'a mulazamati ta'atillah. Kebahagiaan bisa tersempurnakan, ya, di mana tersempurnakan ikatannya tersebut dengan berbuat baik kepada sesama makhluk, disertai niatannya adalah untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Contoh, as-saufa, berbuat baik dengan pengajarnya. Kan begitu. Antum ketika berbuat baik kepada pengajarnya, tidak hanya berbuat baik secara zahir, tapi antum mengharap ridha Allah, ganjaran dari Allah. Bahkan antum niatnya adalah sebagai bentuk ketaatan diri antum kepada Allah. Ini yang akan menjadi kuat. Saya contohkan, antum Ahnur Rahim berbuat baik dengan pengajarnya, berbuat baik dengan sahabatnya, dibalas sama pengajarnya dengan perbuatan yang tidak baik, bengis misalkan. Antum sudah berbuat baik, ternyata dibalas dengan bengis. Ketika antum karena Allah, antum akan kuat. Karena antum yang antum cari adalah ridha Allah. Berbuat baik dengan sahabatnya, ternyata sahabatnya berbuat buruk sama antum. Ketika antum mengharapkan balasan dari sahabatnya, antum akan futur. Antum akan lemas, patah semangat.
Tapi ketika antum berbuat baiknya mencari ridho Allah, mengharap dari Allah, antum akan kuat karena antum meminta hak antum kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula seorang anak ketika berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tuanya, jangan semata-mata ingin mendapatkan kebaikan dari orang tuanya, lah. Tapi bagaimana kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu diingat, tidak ada orang tua yang dia ingin membalas kebaikan antum dengan keburukan. Tidak ada seorang pengajar membalas kebaikan antum dengan keburukan. Yang ada adalah akan muncul dari hatinya, akan membalas dengan balasan yang lebih besar. Ketika antum mendapati seorang pengajar, orang tua yang kebijakannya tidak selaras dengan hati antum, ketahuilah, husnudzonlah, berprasangka baiklah kepada mereka bahwa mereka telah mengambil keputusan tersebut dengan bermusyawarah dan mengambil bimbingan dari Allah Azza wa Jalla dengan salat istikharah. Kemudian, Masya Allah, di sini indah sekali. Wa man dhaqa ta'mal imani dhaqa halawatas sa'adah. Perhatikan di sini. Barang siapa yang bisa merasakan rasanya iman, barang siapa yang bisa merasakan manisnya iman, rasanya iman kepada Allah, dzaqa halawatas sa'adah, maka dia menjadi seorang hamba yang merasakan manisnya kebahagiaan. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi orang yang mengerti betul tentang arti iman, sekalipun kadang seseorang itu diuji, ya kan? Kadang diuji dengan keluasan rezeki. Dia diuji, bisa nggak dia bersyukur hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bersyukur, dia akan bahagia. Di perjalanan dia diuji juga dengan rezekinya disempitkan. Dia mampu nggak menyikapinya. Ketika dia bersabar, maka dia pun akan bahagia sekalipun semua orang memandang bahwa dia adalah orang yang sengsara. Ketika dia bisa memunculkan hatinya, dadanya dalam kondisi lapang, hatinya tenang, anggota badannya dalam kondisi tenang, Masya Allah. Barang siapa yang merasakan rasanya iman, manisnya iman, maka dia akan merasakan manisnya kebahagiaan. Dan dia akan hidup dengan dada yang lapang, dia akan hidup dengan hati yang tenang dan anggota badan yang sakit. Ya. Qala al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah kalau memberikan nasihat terkait dengan hati, menata hati, memberikan bimbingan untuk hati, Masya Allah, beliau pakarnya. Ya, ini diperhatikan, karena tidak akan faham kalau tidak perhatian dengan baik. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, beliau mengatakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Perhatikan di sini.
Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Kok bisa? Bentuknya terus bagaimana? Surganya dunia bagaimana ini? Ya, perhatikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, abna'i wa tullabi al-qurama, barakallahu fikum bi juhudikum wa razaqana al-istiqamah wa khairad dunya wal akhirah. Sesungguhnya di dalam dunia itu ada surga. Siapa yang tidak masuk pada surga tersebut, surga dunia, dia tidak akan masuk pada surga akhirat. Kita kembali kepada pembahasan awal. Dikatakan bahwasanya jalan kebahagiaan, tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Jadi begini, kenapa di dunia ada surga? Ketika kita memperbanyak amal soleh dan berbuat ketaatan kepada Allah, hati kita akan bahagia. Paham di sini? Hati kita akan bahagia sekalipun semua orang memandang diri kita ini menjadi orang yang sengsara. Antum pernah lihat di sana ada orang yang dia menjadi penghafal Quran, tapi rumahnya sederhana, tapi dia bahagia. Ya, antum pernah mendengarkan sebuah cerita, ada seorang dai yang ketika berdakwah, Allahu Akbar, berdakwah, ya, qadarullah, mencari mobil gak dapat, sudah cari mobil gak dapat, dikejar anjing lagi. Antum bisa bayangkan, berdakwah pulang malam, cari mobil gak dapat, dikejar anjing, sana itu jepit lagi. Ya, kalau beliau ini tidak bahagia, maka beliau tidak akan melanjutkan perjalanan dakwahnya. Ya apa tidak? Ya. Orang berdakwah dimusuhi, orang menegakkan Al-Quran dimusuhi, orang menegakkan As-Sunnah dimusuhi, orang mengajak yang ma'ruf dimusuhi, orang mengingkari kemungkaran dimusuhi. Tapi kenapa mereka terus berdakwah? Karena dikasih kebahagiaan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tadi yang saya ceritakan tadi Ustadz Ana itu, sekarang jadi Ustadz kondang. Masya Allah. Bukan kondangnya, ilmunya barokah, bermanfaat. Ya. Dulu ketika anak rintis dakwah di Borobudur ini, Masya Allah, dulu sama Ustaz Burhan, sampai di sana itu bensinnya habis, motornya berat, dituntun sama Ustaz Burhan. Alhamdulillah beliau baik, ya kan, Ustaz jalan aja biar saya yang nuntun, katanya. Motor berat, motor tua, ya kan. Dulu pas ketika saya ngisi di rumah sakit jiwa sana, sudah berangkat kehujanan, ya kan, pakai mantel juga kehujanan, ya. Sudah nembus air, bensinnya habis. Nuntun dulu, cari bensin. Ya. Paling ngenes adalah ketika dalam kondisi pakai motor, lupa bensinnya, enggak ininya, enggak ada apa ini,
Ya, untuk tandanya full apa ya, sudah mau habis ya kelihatan, pulangnya setengah 12 malam gitu kan. Hanya berdoa aja kepada Allah di jalan, mudah-mudahan cukup bensinnya, mudah-mudahan cukup bensinnya, kan begitu. Antum akan merasakan itu. Tapi ketika itu kita niatkan karena Allah, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hati kita akan bahagia. Maka seorang murabi, seorang pendidik, seorang murabiyah akan sangat bahagia ketika melihat santri-santrinya meneruskan perjalanan dakwah ini. Bahagia ketika santri-santrinya dalam kondisi meneruskan perjalanan dakwah, dia mengajak manusia untuk beramal kebaikan, menjauhkan manusia dari kemungkaran, sekalipun antum tidak bertitel. Sudah akhlak antum bagus, ilmu antum barokah, Masya Allah. Syukur-syukur antum ilmunya berkah, antum meneruskan perjalanan dakwah, antum dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah titel, tapi titel tersebut digunakan untuk membuka lahan-lahan dakwah supaya Islam ini berkembang. Paham di sini? Ya. Maka ketika seperti itu niatnya, maka hati akan bahagia. Nah, itulah jannatud dunya, surganya dunia. Kalau orang tidak memperbanyak amal soleh, kalau seseorang dia tidak memperbanyak kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan bisa masuk dalam nikmatnya surga dunia. Kalau dia tidak masuk dalam nikmatnya surga dunia, dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat, karena dia tidak berbekal dengan ketaatan, karena dia tidak berbekal dengan amal soleh. Paham di sini? Ini penjelasan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat dalam. Kemudian sekarang al-mahrum minas sa'adah, yang dihalangi dari kebahagiaan. Siapa itu? As-saqa fittiba'il hawa, ya, adalah orang-orang yang sengsara, yang mengikuti hawa nafsunya, biktirafil ma'asi wasayyiati, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan melakukan keburukan-keburukan, waladzatud dunya al-muharramah, dan juga dia melakukan, mengambil kenikmatan dunia yang diharamkan. Wa hiya sababus syaqa fid dunya wal akhirah, maka itu sebab kesengsaraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perhatikan di sini. Ketaatan, amal soleh berujung pada kebahagiaan. Mengikuti hawa nafsu, melakukan kemaksiatan dan keburukan, melakukan atau mengambil kenikmatan dunia yang diharamkan, akan berujung kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang
sempit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum fi juhudikum. Kemudian ada nasihat yang sangat indah, wal firaru minasyaqa'i ila sa'adati yakunu bit taubati wal inabati ila Allah. Masya Allah. Berpaling, lari dari kesengsaraan, menjauhkan diri dari kesengsaraan, menuju jalan kebahagiaan, bisa kita tempuh dengan taubat dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya dosa, setiap kita pasti punya ketergelinciran. Maka supaya kita tidak sengsara, segera kita lari, segera kita menjauh dari sesuatu yang menjadikan kita sengsara, menuju jalan kebahagiaan dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh indah apa yang dikatakan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad pada jilid yang keempat pada halaman yang ke-202, di mana beliau mengatakan wa yughlaqu babu syururi bitaubati wal istighfar, dan ditutup pintu keburukan-keburukan dan ditutup pintu kejelekan-kejelekan dengan taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada sesuatu yang sangat indah lagi sebagai penutup dalam kajian malam hari ini. Maka ada sebuah pertanyaan, kaifa a'rifu anni sa'id? Bagaimana saya itu mengetahui bahwa diriku itu menjadi orang yang bahagia? Ingat-ingat, kita akan menjadi orang yang bahagia ketika bisa mengumpulkan sifat-sifat ini. Man jama'a thalathatan kana sa'idan haqqan, asyukru 'ala ni'am was-sabru 'ala ibtila wal istighfaru minadz-dzunub. Barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara, maka dia menjadi orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, jangan sampai terluput dalam menulis. Ini mahal. Kalau dijual harganya mahal, tapi enggak saya jual, ana gratiskan ke antum. Maka tulis dengan tinta emas. Loh, senyum. Antum dibaiki terus, ingat? Ya. Ya. Barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sejati. Menjadi orang yang bahagia dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Yang pertama, asyukru 'ala ni'am, syukur di atas kenikmatan-kenikmatan Allah. Syukur. Ya, ditemukan dengan bulan Ramadan bersyukur, dimudahkan berpuasa bersyukur, dimudahkan baca Al-Quran bersyukur, ya, dimudahkan untuk sholat jamaah bersyukur, dimudahkan untuk mengikuti daurah Al-Quran bersyukur, dimudahkan untuk mengikuti i'tikaf dan kajian-kajiannya bersyukur, ya, ditransfer sama abah dan umi antum. Seberapapun pentransferannya, antum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, zaman dulu ditransfer itu kadang-kadang bisa jadi, ya, ketika mondok hanya sekali ditransfer. Siapa yang baru sekali ditransfer sama abah dan uminya 7 jari? Nggak ada toh. Antum sering ditransfer kan? Ya, saya yang 7 jari, berarti cuma saya.
Ya. Ya. Seingat saya dulu ketika saya belajar di Jawa Timur di Ma'had Al-Furqan, ya, sekali saya dikirim uang sama umi saya. Selainnya saya bekerja, belajar sambil bekerja. Apa yang bisa saya lakukan? Yang penting saya bisa belajar. Tapi saya bahagia dikasih restu dan ridho untuk belajar ilmu agama. Maka antum harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh. Tapi apapun kondisi kita harus bersyukur. Wasabru 'ala ibtila, dan bersabar di atas ujian-ujian. Perhatikan di sini, masya Allah. Ya, setiap kita itu pasti diuji. Semakin imannya tinggi, semakin meningkat kualitas imannya, semakin tinggi pula ujiannya. Tapi sebenarnya dalam ujian-ujian itu ada bentuk pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pendidikan-pendidikan yang akan kita dapatkan. Ya. Maka sabar di atas ujian. Wal istighfaru minadz-dzunub, dan istighfar, meminta ampun ketika terjatuh di dalam dosa. Maka berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Ustaz, kok Imam Ibnul Qayyim Jauziyah terus? Ya, kok enggak yang lain? Memang beliau pakarnya hati. Kalau mau benahi hati yang rusak, kitab-kitab beliau itu bagus. Beliau pakar mengobati anggota badan manusia karena memang beliau punya ilmu kedokteran. Beliau juga pakar dalam mengobati hati manusia yang dalam kondisi sakit. Ya. Maka nasihat-nasihat beliau perlu kita dengar. Beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, "Idza un'ima 'alaihi syakar." Apabila telah diberikan nikmat pada seorang hamba tadi dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar. Ketika seorang hamba tadi diuji, maka dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara. Maka tatkala seorang hamba itu berbuat dosa, melakukan sebuah kesalahan, tergelincir dalam kesalahan yang dia diuji dalam masalah tersebut, istighfar, dia istighfar. Fa inna hadhil umur ats-tsalatsah unwanu sa'adatil abdi. Maka sesungguhnya 3 perkara ini menjadikan tanda kebahagiaan seorang hamba. Jadi kalau seorang hamba itu punya sifat syukur, seorang hamba itu punya sifat sabar, seorang hamba itu suka taubat istighfar kepada Allah, ini tanda-tanda bahwa hamba tadi menjadi hamba yang bahagia. Wa alamatu falahi fid dunya wa ukhra, dan tanda menangnya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi hati anak dan juga hati kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada yang mendengarkan yakni kajian kitab Khutuwat ila Sa'adah, dan juga hati para mustarikin, ya, peserta etikaf, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi antum dengan berkah yang melimpah. Allah Azza wa Jalla memudahkan antum untuk mendapatkan yakni malam kemuliaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan-permintaan antum di waktu-waktu yang mustajab di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.
ada benarnya itulah semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya kekurangan ana pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti kekurangan ana dengan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, yang berbuah dengan iman yang mengguncang, iman yang baik, dan berbuah dengan amal saleh, berbuah dengan perjuangan-perjuangan untuk izzatul Islam wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين